Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di surah Al-Isra atau surah Bani Israel, kita sudah buka dengan kalimat Allah Subhanalladzi, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat yang sekalian yang menguji keimanan seseorang, bahwa tidak semua peristiwa itu harus diukur dengan akal kita. Banyak hal akal tidak sanggup untuk menemuinya dan tidak mampu menyelesaikan, karena akal itu terbatas. Kalau ada orang beragama dengan mengandalkan akal, buntu dalam banyak hal. Kalau orang beragama akalnya di atas wahyu, rusak itu. Di Indonesia ada penganut yang begini, kalau dia tidak sesuai akalnya, dia bilang, "Ai, tinan tamat kalam, denan tamat dia kalengi." Hanya begini Pak, rusak. Agama itu wahyu, harus ditembus dengan iman. Akal fungsinya memahami wahyu. Akal itu harus tunduk pada wahyu. Salah satu peristiwanya adalah Nabi diperjalankan oleh Allah dalam sebuah perjalanan dinas yang suci lagi mulia. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, lalu naik ke Sidratul Muntaha, terus bahkan langit pertama dan terus sampai langit ketujuh, bahkan tembus ke surga dan sampai ke neraka. Itu ditempuh perjalanan Nabi tidak sampai satu malam. Ini semua kalau orang beriman langsung dia berkata, kullun amana bihi, saya mengimani semuanya. Itu orang beriman. Ketika Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa bapa oleh wanita suci Maryam, wanita bisa melahirkan tanpa disentuh oleh laki-laki. Ini subhanallah. Ketika Nabi Yunus alaihissalam dibuang ke laut, berhari-hari dalam perut ikan di dasar laut, bisa dibayangkan Pak, kalau orang bisa hidup dalam laut tanpa alat. Maka Nabi Yunus diajarkan sebuah kalimat, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Ketika Nabi kita Muhammad SAW mau naik dari langit pertama sampai ke langit ketujuh, tidak sampai satu malam. Subhanallah, Maha Suci Allah. Banyak kejadian di dunia ini Pak, harus kita jawab dengan iman, jangan jawab dengan akal. Ada seorang pasien Pak, divonis oleh dokter kanker ganas, harus diangkat dengan cepat, tapi dia bilang, beri saya waktu 1 pekan untuk berobat dengan obat alternatif. Apa yang dia pakai Pak? Malamnya banyak menangis dan tahajud, siang harinya dia banyak berzikir, berdoa dan bersedekah. Hubungan dirinya dengan Allah dijalin. 1 pekan kemudian dia pergi rongseng foto itu penyakitnya yang divonis oleh dokter. Dokter pun kaget karena dokter tidak menemukan lagi sebagaimana di rongseng yang pertama. Hilang. Ini namanya subhanallah.
suci Allah. Maha suci Allah yang mampu mengurus seluruh makhluknya tanpa kecuali. Ketika Allah mampu mengurus langitnya, mengurus buminya, dari yang terkecil sampai yang terbesar, karena Allah Maha Suci dari segala kekurangan. Maka perbuatan Allah itu tidak mesti diukur dengan akal kita. Orang Arab dahulu jika berjalan dari Mekah ke Syam, Palestina, itu ditempuh kurang lebih 40 hari jalan kaki normal, unta biasa. 40 hari. Otomatis kalau PP itu 80 hari. Ini baru perjalanan darat, belum naik ke atas. Ditempuh dengan kata lailan, tidak sampai 1 malam. Itu artinya Pak, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Iza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Yusuf dibuang sumur. Anak kecil, bisa dibayangkan Pak, anak kecil dibuang di sumur. Sumurnya banyak air. Akal kita berkata mati itu anak karena airnya masuk. Allah perintahkan air tidak mau masuk dalam perut, tidak mau masuk dalam hidupnya Nabi Yusuf. Hidup berhari-hari tidak terganggu oleh air dalam sumur. Tapi ini yang kecil ini kan, yang coba-coba sebentar gayanya Nabi Yusuf. Motor lompat, Nabi bilang Yusuf tidak apa-apa aja. Insya Allah kalau anda coba-coba, sumur dalam, insya Allah mampus lo. Di zaman modern ini Pak, sering orang menyembah teknologi, sering menyembah akal, sering menyembah sesuatu yang pasti-pasti. Kita coba berkata Pak, apapun keputusan manusia bisa berubah kalau Allah kehendaki sesuatu.